Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, an-nabil ummil habibil alil qadril adibil jah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin dan para pemirsa pecinta NKRI yang saya banggakan, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membahas kembali hal yang berkaitan dengan kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara. Semoga sholawat dan salam berkahmu ya Rabb tercurah kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan sholawat yang bisa memberikan kepada kami dan para muhibbin Ahlul Baitin Nabi SAW kesempurnaan anugerah dan harapan puncak di dunia dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin dan para pemirsa serta para muhibbin yang saya cintai dan saya banggakan, Bapak Presiden Jokowi adalah seorang presiden dan negarawan yang ahli siasah atau ahli politik dan ahli tata negara. Keahlian ini jarang dimiliki oleh para presiden-presiden di dunia. Ciri-ciri sebagai ahli politik dan ahli tata negara tampak jelas dalam penataannya negara, dalam menata negara dan sikapnya terhadap politikus pecundang yang tidak mau menerima kekalahannya dan tidak menyadari akan kebodohannya yang bisa berakibat fatal merugikan bangsa dan negara. Hadirin pemirsa dan para muhibbin Ahlul Baitin Nabi SAW, pecinta merah putih, baiklah saya terangkan secara garis besar perihal yang dilakukan sebagai seorang yang benar-benar ahli di bidang politik dan ahli di bidang tata negara, ahli di bidang ketatanegaraan, berdasarkan referensi tutur tinular dari tokoh-tokoh kebangsaan yang tertulis dalam manuskrip pribadi saya. Sebagai ahli tata negara, pasti setelah diangkat menjadi presiden, yang dilakukan pertama kali adalah menyusun kabinet trio macan. Nah, 3 macan kabinet tersebut adalah: 1, ini penting ya, 3 kabinet yang wajib ada dalam sebuah negara. Ini yang pertama adalah negarawan, seorang negarawan yang ahli keamanan dalam negeri. Yang kedua, seorang negarawan yang ahli pertahanan dan keamanan negara. Dan yang ketiga adalah seorang negarawan yang ahli di bidang ekonomi. Sebab orang yang benar-benar ahli keamanan dalam negeri dan mengerti betul jaringan pengamanan dari pusat sampai ke akar rumput rakyat, seperti contohnya Bapak Tito Karnavian dari mantan Kapolri, ini tepat sekali ditempatkan sebagai Menteri Dalam Negeri, dan suatu keharusan kalau ingin negeri bisa aman dan kondusif.
Yang kedua, orang yang betul-betul ahli pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara yang berpengalaman di bidang strategi keamanan dan strategi perang. Lebih-lebih yang sudah tempur beneran seperti Bapak Jenderal Prabowo. Beliau berpengalaman di lapangan ketika memimpin pasukan tempurnya di Timur Timur. Yang ketiga, orang yang ahli betul menguasai ilmu perekonomian negara, dan tepat ini dipegang oleh Ibunda Sri Mulyani. Hadirin pemirsa pecinta merah putih yang saya banggakan, ketiga ahli tersebut yang benar-benar mumpuni akan menciptakan politik dalam negeri dan luar negeri serta perekonomian yang aman dan terkendali. Adapun kabinet lain bisa dicari sambil menyesuaikan kondisi perpolitikan dalam dan luar negeri. Sebagai ahli politik, cukup saya contohkan satu saja karena masing-masing kepala negara akan menghadapi situasi politik yang berbeda-beda. Dalam perpolitikan menghadapi perang urat syaraf dan lebih-lebih tentang hoak, Bapak Jokowi ahli betul untuk mengajak para petinggi menata masa depan secara praktek langsung, menata negeri ini secara praktek langsung. Sebab dengan dibukanya keran perang urat syaraf dalam negeri, lebih-lebih kebebasan hoak ini ternyata sangat menguntungkan presiden yang baru dan bahkan presiden-presiden berikutnya. Karena bisa mengerti siapa yang negarawan, siapa yang pecundang, dan siapa yang berpotensi membuat negeri ini pecah dan kacau balau. Maka dengan dibukanya keran politik urat syaraf sehingga muncul bertebaran hoak dan muncul tokoh-tokoh politik yang berpotensi mengkhianati negara, mementingkan kepentingan kelompoknya atau pribadinya, tidak peduli pada bangsa dan negara ini, dan yang berbahaya yang akan menimbulkan perpecahan. Ini tersaring, ini diayai. Jadi kemarin pemilu yang kemarin 2004 itu mengayai mana beras yang asli, mana kerikil yang bercampur dengan beras, istilahnya begitu. Silakan selanjutnya, silakan dibacakan pertanyaan dari para netizen. Bagaimana tanggapan Abah tentang dibiarkannya fitnah hoaks yang keji dan merajalela? Tanggapan saya tentang dibiarkannya tentang hoaks tanpa ada penangkapan dari pihak yang terkait, yang berwajib, sehingga merajalela. Ini adalah strategi. Jadi ini tahun pemilu 2024 ini adalah masa pengayaan. Dengan adanya hoak kebebasan fitnah di media sosial, akan tersaring mana yang benar-benar negarawan, mana yang benar-benar pecundang, mana yang benar-benar pengkhianat negara, sehingga dari pucuk pimpinan pemerintahan, dari legislatif, yudikatif maupun eksekutif, semua
Bahkan kami rakyat tahu orang-orang yang pantas jadi pimpinan negara dan orang-orang yang tidak perlu dipilih dalam kepemimpinan negara ini. Bahkan untuk 5 tahun yang akan datang itu sudah nampak ya, siapa Ibu Mega, siapa Bapak Amin Rais, siapa Bapak Mahfud, dan yang lain-lain. Itu jelas karakter pribadinya itu kelihatan negarawan atau hanya mementingkan kelompoknya atau pengkhianat negara dan sebagainya. Ini sehingga tersaring ya, tersaring benar-benar diayai, ibarat orang Jawa kalau napeni beras itu untuk menyingkirkan las-las dari beras dan kerikil-kerikil dari beras itu diayai. Lah ini diayai, politikus sekarang sudah diayai untuk 5 tahun, 10 tahun, bahkan 15 tahun yang akan datang. Kelihatan orang yang benar-benar berbakti kepada bangsa dan negara, jiwa raganya untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan umat dan rakyat Indonesia. Dan silakan pertanyaan yang kedua bila ada. Mengapa Bapak Jokowi dalam berpolitikan luar negeri benar-benar berani dan tegas menjalankan undang-undang dibanding dengan presiden sebelumnya? Ada yang basa-basi dengan negara adidaya, apa mungkin takut? Ini Bapak Jokowi dalam menjalankan perpolitikan luar negeri itu beliau benar-benar tegas sesuai dengan undang-undang yang ada. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya ada rasa basa-basinya, ada rasa khawatir kalau nanti dibenci baik kepada negara yang pro Amerika atau pro Barat maupun yang pro Soviet atau komunis. Kalau sekarang tegas dan sudah nyata, negara-negara di dunia tahu posisi Indonesia sebagai non-blok itu yang bagaimana. Jelas tidak hanya sebagai ungkapan atau sebagai gambaran saja oleh negara-negara luar sehingga mereka bingung ini non-blok yang bagaimana, tapi jelas ini Indonesia secara perpolitikan itu jadi non-blok dan tegas, tapi bukan urusan perang, urusan kepentingan internasional yang menghapuskan segala bentuk penjajahan, penindasan, dan ketidakbermanusiaan yang lain. Ini bagus sekali, dan ini Indonesia tinggal landing saja. Sudah diketahui blok barat, blok timur, dan yang lain. Dan besok pada akhirnya insya Allah Indonesia akan jadi panutan di negara-negara yang sudah bosan, sudah tidak percaya pada blok barat, blok timur. Politiknya dalam kancah internasional hanya permainan-permainan belaka, mementingkan kepentingan kelompoknya, kepentingan kelompok dari gengnya itu, termasuk contohnya Amerika. Apa politik Amerika? Politik Amerika membela Israel secara tegas, secara jelas, dan dibaca oleh pemimpin-pemimpin dunia. Ini tidak adil. Demikian juga Soviet. Nah ini Indonesia nanti akan menjadi idola, tinggal nunggu kekuatan Indonesia sebagai negara superpower ketiga yang menjadi juru damai internasional.
Demikian. Selanjutnya, ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.